Di tangan Bel sudah ada 3 buah TWS yang dibanderol nggak sampai 500 ribuan. Dan mungkin aja di video kali ini bisa menjadi alternatif buat lo semua yang nggak kesampean buat beli AirPods. Dan harganya ini nggak nyampe seperlimanya. Biasanya untuk TWS yang dibanderol dengan harga di bawah 1 juta atau bahkan di bawah 500 ribu itu nggak punya kualitas yang cukup oke. Mulai dari kualitas audionya yang bisa dibilang buruk, kemudian baterainya yang boros, konektivitasnya nggak stabil, pengisian dayanya nggak cepat, sampai nggak nyaman buat dipakai di telinga kalian. Kira-kira manakah yang menjadi jawarannya di antara TWS entry level ini? Apakah Huawei FreeBuds SE atau mungkin JBL Wave 100 atau bahkan mungkin Xiaomi Mi Earphone 2 Basic? Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kasih full video reviewnya. Pengujian pertama yang bakal kita lakukan adalah tes sound quality ataupun kita akan ngecek kualitas dari audionya. Kira-kira manakah yang paling oke? Tapi ya, karena yang kita obrolin sekarang adalah kualitas audio dari sebuah TWS. Sometimes penilaian ini bisa menjadi hal yang subjektif. That's why di video kali ini seperti yang gue mention di awal, gue akan menginvite teman-teman Pricebook untuk merasakan kualitas audio dari ketiga TWS ini. Kira-kira manakah yang terbaik yang menurut mereka taste-nya tuh paling sesuai sama mereka? Langsung aja, tanpa berpanjang lebar, kita akan tanyakan satu-satu. Orang pertama yang bakal nyoba adalah Nabila Hilmi. Music play. Sekarang TWS kedua. Udah cukup. Lanjut, TWS ketiga. Music play. Cukup. Menurut seorang Nabila Hilmi, dari nomor urut 1 sampai 3, kira-kira yang paling enak TWS nomor berapa? 2. Nomor 2. Kira-kira, tadi kan yang paling enak menurut kamu nomornya nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 tuh yang mana berarti? Nomor 2. Salah. Oh iya. Salah. Tadi aku acak, ternyata yang enak yang ini. Menurut kamu tadi, ini nomor 2. Itu nomor 2. Iya, Huawei FreeBuds SE. Oh, enak banget sih Kak, tapi tadi. Suaranya menurut kamu gimana? Enak, terus orang tadi aja Kak Beok manggil aku nggak denger? Gak denger ya? Nggak denger. Tipenya lebih clean atau gimana? Clean. Clean ya, jernih banget. Oke. Next, kita akan langsung ke korban berikutnya. Nomor 1. Music play. Cukup? Memble-memble aja loh. Play the music. Karena nih TV-nya bukan in-ear ataupun semi in-ear, jadi suaranya tuh masih kedengeran keluar gitu loh bro. Gue masih bisa denger. Kedengeran kan? Kayak agak bocor gitu suaranya keluar. Oke, ini adalah TWS ketiga. Udah nyaman? Music play. Oke, dari TWS nomor 1 sampai 3. Kira-kira yang menurut lo enak adalah TWS nomor berapa? Yang paling enak, yang paling gak enak nomor 2. Yang paling gak enak nomor 2. Oke. Mungkin subjektif kali ya, tapi karena gue tipikal orang yang suka lebih yang all around. Nah, itu lebih ke nomor 3 sih. Soalnya nomor 1 kayak terlalu ngebas. Kalau menurut gue ya. Nomor 1 terlalu ngebahas, Kalau nomor 2 gak enak. ya paling kurang lah. Nah nomor 3 itu dia lebih kaya aja bang. Bassnya ada tapi nggak terlalu kenceng juga. Clean cukup gak? lah. Clean, terus vokalnya juga clear. Semuanya clear sih. Sama lebih all around aja, lebih stagingnya lebih dapat gitu. Staging Oke, aja. staging. Buka penutup mata lo sekarang. Oke. Anjay, kagak ada rambutnya lu. Tadi kan lo bilang nomor berapa? Nomor 3. Ini nomor 3. Ini tadi gua acak. Tadi urutannya ini adalah nomor 1. Ini ada urutannya tadi yang benar lo pakai. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Tapi lu milih nomor ini tadi ya. Udah gua acak soalnya. Berarti pilihan lu jatuh kepada Huawei. Tapi emang sih, tapi ya kan? walaupun dia paling kecil tapi suaranya paling enak ya emang. Desainnya comfort nggak dia lo? Comfort Iya, paling enak. Jadi paling masuk ke kuping. Yang pertama nih gede banget di kuping rasanya. Oke, berarti ini selaras dan sejalan ya. Sebagai tech reviewer untuk Apip dan juga Hilmi, mereka lebih memilih Huawei.
Hasil yang kita dapatkan, dua orang memilih Huawei FreeBuds SE dengan alasan kualitas suara paling jernih dibandingkan kedua TWS lainnya. Memang sih di atas kertas, driver dinamis paling besar memang dimiliki oleh Mi TWS Earbuds 2 Basic yang punya driver dinamis sebesar 14,2 mm. Intinya, semakin besar driver dinamis yang ada di sebuah TWS, maka semakin baik juga suara yang akan dihasilkan. Tapi personally ya, menurut gua ada beberapa faktor juga sih yang menentukan kualitas suara dari sebuah TWS. Jadi tolak ukur kualitas suaranya itu nggak mesti dari besaran drivernya aja. Buktinya nih ya, pas gua coba JBL Wave 100 yang notabene ini punya driver dinamis 8 mm dan paling kecil di antara Huawei FreeBuds SE dan juga Mi TWS Earbuds 2 Basic, kualitas suaranya juga bisa dibilang cukup oke kok. Menurut gue nih ya, output audio ini memang lebih akurat JBL Wave 100 dibandingkan Mi TWS Earphone 2 Basic. Sedangkan kalau Mi TWS Earphone 2 Basic, menurut gue nih ya, output audio itu memang lebih seimbang dibandingkan JBL Wave 100. Beda banget ya sama Huawei FreeBuds SE, walaupun punya driver dinamis 10 mm, tapi tipe drivernya ini memang lebih high sensitive. Sehingga ngebuat kualitas output suaranya menurut gue nih lebih oke dibandingkan dua TWS lainnya. Output suaranya juga seimbang kok di berbagai genre musik favorit gue. Jadi nih ya, gue bisa nyimpulin kalau di part yang ini, gue rasa Huawei FreeBuds SE ini memang cocok banget buat kalian ya, para kaum pelajar ataupun fresh graduate, karena harganya ini dibanderol nggak nyampe 500 ribuan, brother. Dan kualitas suaranya ini menurut gue terbilang cukup jernih. Nggak cuman buat fresh graduate sebenarnya, buat kalian brody-brody ya kan yang baru mulai bekerja tapi masih sekarang hybrid, masih WFH gitu, bisa banget dipakai buat Zoom meeting, bro. Baiklah Brody, untuk tes berikutnya yang bakal kita lakukan adalah untuk ngetes ketahanan dari baterainya. Tapi tentu dengan kapasitas baterai yang berbeda-beda dari ketiga TWS ini, hasilnya pun nanti akan berbeda-beda. Gue mulai dari Huawei FreeBuds SE dulu ya. TWS ini punya kapasitas baterai per earbuds-nya sebesar 37 mAh dan 410 mAh untuk charging case-nya. Selama gue pakai earbuds-nya dalam kondisi baterai terisi penuh buat dengerin lagu favorit gue, baterai earbuds-nya ini mampu bertahan hingga 6 jam. Dengan charging case-nya secara total, dia tuh akan bisa dipakai nge-charge full TWS-nya sampai 3 kali. Sehingga totalnya kalian tuh bakal aman 24 jam saat bawa TWS dan juga case-nya dalam kondisi baterai terisi penuh. Ini semua sesuai sih dengan klaim Huawei yang ada di box-nya itu sendiri. Nggak hanya itu Brody, baik TWS dan charging case-nya ini udah bisa fast charging. Jadi hanya dengan nge-charge 10 menit aja, kalian tuh bisa pakai TWS-nya untuk 80 menit. Lanjut, sekarang kita ke JBL Wave 100. TWS ini punya kapasitas baterai per earbuds-nya sebesar 46 mAh dan 550 mAh untuk charging case-nya. Pas gue coba earbuds-nya dalam kondisi baterai full buat ngedengerin playlist kesukaan gue, doski ini mampu bertahan hingga 5 jam. Sedangkan charging case-nya dalam kondisi baterai full mampu bertahan selama 15 jam. Ini juga sesuai sih sama klaim dari JBL yang tertera di box-nya. Dan terakhir untuk Mi TWS Earphone 2 Basic, dua ini punya kapasitas baterai per earbuds-nya sebesar 50 mAh dan 300 mAh untuk charging case-nya. Pas gue coba earbuds-nya dalam kondisi baterai terisi penuh untuk dengerin lagu, baterai earbuds-nya ini mampu bertahan hingga 5 jam. Sedangkan charging case-nya itu dapat bertahan hingga 20 jam dalam kondisi terisi penuh. Lagi dan lagi ya, ini juga sesuai dengan klaim Xiaomi yang tertera di box-nya. Bisa dibilang dari sektor baterai life, gue rasa memang Huawei FreeBuds SE ini jadi jawarannya bro, karena ketahanan baterainya tuh jauh lebih lama. Ini semua memang nggak terlepas ya dari chip yang tertanam di dalamnya, kalau kita telisik dari dua TWS yang lainnya. Dan untuk masalah chip ini memang menjadi salah satu faktor pendukung lain sih yang bisa kalian pertimbangkan untuk membeli sebuah TWS. Pengujian berikutnya yang bakal kita tes adalah masalah konektivitasnya. Kira-kira dari ketiga TWS ini, manakah yang konektivitasnya stabil? Langsung aja kita uji. Pertama dari Huawei FreeBuds SE dulu ya nih brother. TWS ini udah mengadopsi teknologi Bluetooth generasi terbaru yaitu Bluetooth 5.2 yang tentunya ini kompatibel dengan semua perangkat iOS maupun Android. Pas pertama kali HP Android gue pairing ke TWS ini, dalam hitungan persekian detik aja bro, langsung terkoneksi ke HP gue. Selama gue jajal beberapa jam pun untuk dengerin playlist favorit dan video kesukaan gue, konektivitas Bluetooth itu sama sekali nggak rewel. Semua berjalan stabil dan nggak pernah sekalipun konektivitas Bluetooth-nya ini putus di tengah jalan. Aman ya brother. Lanjut ke JBL Wave 100 dan juga Mi TWS Earphone 2 Basic. Kedua TWS ini sama-sama pakai teknologi Bluetooth 5.0. Pas pertama kali nih ya, gue jajal pairing kedua TWS ini ke HP Android gue. Memang sih, pairingnya ini nggak secepet kayak pairing Huawei FreeBuds SE. Wajar ya, karena mungkin masih pakai teknologi Bluetooth 5.0. Selain itu, pas gue nyobain JBL Wave 100 sama Mi TWS Earphone 2 Basic, entah kenapa ya, gue tuh sempat beberapa kali nemuin konektivitas Bluetooth-nya kurang stabil. Kayak misalkan ya, pas gue dengerin beberapa lagu, ini tiba-tiba stop aja gitu bro.
Gak bisa dipungkirin ya brother, kalau konektivitas Bluetooth 5.2 yang ada di Huawei FreeBuds SE ini memang terbukti jauh lebih stabil ketimbang dua TWS lain yang cuma pakai konektivitas Bluetooth 5.0. Hal berikutnya nih ya yang menjadi pertimbangan bagi sebagian orang termasuk gua dalam memilih sebuah TWS adalah yang terpenting adalah masalah comfortnya ataupun kenyamanannya. Karena percuma ya kan, lu ngebeli sebuah TWS dengan harga yang mahal tapi nggak nyaman, murah tapi juga nggak nyaman kan juga jadi kayak apa gitu ya bro. Itu sama aja kayak milih pacar bro. Percuma cewek cantik, paras oke tapi nggak nyaman di hati ya kan. Tapi kenyamanan di sini mungkin lebih ke charging case dan juga desain dari TWS-nya. Pertama-tama gue bakal mulai dari JBL Wave 100 dulu. TWS ini mengadopsi desain in-ear yang mudah dipasang di telinga kita. Selama gue nyobain TWS ini di telinga gue ya, rasa-rasanya memang nyaman-nyaman aja sih ya. Tapi pas gue pakai dalam waktu yang cukup lama, entah kenapa gue ngerasa kalau TWS ini sedikit kurang nyaman di telinga gue. Walaupun sebenarnya TWS ini punya material yang terbilang oke bro. Materialnya ini terbilang solid dan punya bahan dasar dari doff halus. Dalam paket penjualannya, TWS ini juga menyediakan 3 ukuran ear tips, kabel USB Type-C, Quick Start Guide, dan juga warranty card. Beralih ke Mi TWS Earphone 2 Basic, yang mana TWS ini mengadopsi desain semi in-ear. Sehingga pas gue pakai TWS ini di telinga gue, memang terasa nyaman dan sama sekali nggak terasa ada sesuatu yang mengganjal. Tapi ini ya, material dari earbuds dan juga charging case-nya menurut gue agak kurang sih bro. Materialnya ini terlihat memang kurang solid dan terlalu enteng, kayak kurang premium gitu loh. Dalam paket penjualannya, TWS ini dilengkapi juga sama kabel USB Type-C, user manual, dan juga warranty card. Sayang banget sih, nggak dapat ear tips tambahan. Lanjut ke Huawei FreeBuds SE, yang mana TWS ini mengadopsi desain semi in-ear kayak Mi TWS Earphone 2 Basic. Jadi ini ya, bisa memberikan kenyamanan saat bermultimedia meskipun berjam-jam. Desainnya juga terbilang modis dan juga compact, materialnya juga terasa solid kayak JBL Wave 100. Nah bedanya nih ya, kalau material JBL Wave 100 itu dari doff halus, nah kalau material Huawei FreeBuds SE ini dari bahan glossy yang mengkilap. Walaupun materialnya solid, tapi bobotnya ini memang masih tetap terasa enteng pas digenggam. Ini entengnya tuh agak beda ya bro, nggak kayak Mi TWS Earbuds 2 Basic. Yang mana ini tuh entengnya tetap terlihat premium. Terus dia juga punya sertifikasi IP54 sehingga tahan air. Dalam paket penjualannya, Huawei FreeBuds SE ini menyediakan 3 ukuran ear tips berbahan halus yang ramah banget di kulit. Kemudian ada kabel USB Type-C, Quick Start Guide, dan juga warranty card. Personally dari segi kenyamanan ataupun comfort, entah kenapa memang gue lebih memilih Huawei FreeBuds SE. Karena ya, selain bisa dipakai berlama-lama, desain semi in-ear ini menurut gue cukup nyaman. Tapi balik lagi ya, ini memang sedikit subjektif. Karena mungkin beberapa orang lebih suka yang in-ear, semi in-ear, itu tergantung kenyamanan kalian saat menggunakan sebuah TWS. Dan kelebihan lain ya, dari Huawei FreeBuds SE ini tuh tahan air bro. Ini bisa menjadi tindakan preventif bro, kalau misalkan lo lagi lari, kemudian lagi sepedaan, terus kehujanan, jadi ini lebih aman. Bagaimana Brody setelah kalian melihat komparasi ataupun pengujian dari ketiga TWS entry level yang punya harga di bawah 500 ribuan? Kira-kira menurut kalian manakah yang paling terbaik di tahun ini? Tapi kalau misalkan gue boleh tarik kesimpulan ya, setelah kita tadi interview juga, kita ngetes mulai dari ketahanan baterainya, kemudian konektivitasnya, kemudian pengisiannya juga yang cepat, sampai kenyamanan pada saat kita gunakan, gak bisa dipungkirin banget sih. Memang Huawei FreeBuds SE ini bisa banget jadi alternatif buat lo semua yang gak kesampaian buat ngebeli AirPods dengan harga gak sampai 1/5-nya bro nih. Dan buat lo semua juga nih yang pengen ikutin campaign dari Huawei yang lagi featuring sama Wessing, bisa banget karena lo bisa berkesempatan untuk mendapatkan voucher diskon eksklusif senilai Rp30.000. Gak cuma itu aja, kalian juga bisa mendapatkan gift pack eksklusif dari Wessing. Dan tentunya itu semua buat kalian, para pengguna aplikasi Wessing yang memesan untuk FreeBuds SE ini dari tanggal 18 Mei sampai tanggal 6 Juni 2022. Dan masih banyak lagi nih campaign lainnya seperti App Gallery featuring Wessing VIP Campaign dan juga Karaoke Contest. So pantengin terus ya Brody. Oh ya, untuk periode pembelian alias add to cart Huawei FreeBuds SE-nya dimulai dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2022. Sedangkan 25 sampai 26 Mei 2022 untuk periode first sale dan juga checkout-nya. So jangan sampai ketinggalan Brody. Dan kurang lebih seperti itulah komparasi antara ketiga TWS entry level pada saat ini. Semoga ini bisa mempermudah lo semua dan sekaligus memberikan pencerahan untuk mendapatkan sebuah TWS dengan harga yang cukup terjangkau tapi punya kualitas kayak TWS flagship.
Seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Dan buat lo semua yang hobi untuk main gaming NFT, kita punya channel YouTube baru namanya CryptoBook. Bewok pamit, brother. Tara, thank you. Assalamualaikum.